Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan. Resapkanlah dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami mau berhenti sejenak dari kesibukan kami sehari-hari sambil merenungkan sengsara putra-Mu kepada kami, agar semakin dekat kepadamu. Dengan teladan putra-Mu, kami juga mau menapaki jalan salib di tempat pengabdian kami masing-masing. Semoga rahmat salib itu membuat kami bertobat dengan sungguh, sehingga kerukunan serta persaudaraan dalam masyarakat dapat segera terwujud. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam pergaulan, kita pun sering berbuat seperti orang-orang Yahudi, iri dan dengki, serta menfitnah sesama demi kepentingan diri sendiri. Bahkan tidak jarang pula, fitnahan itu bagaikan hukuman yang mematikan, karena ia tidak mampu lagi bergerak ataupun bergaul secara wajar dengan sesamanya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, bukan hanya Pilatus, tapi kami pun tidak jarang mengadili Engkau. Kami mohon ampun atas sikap kami kepada sesama
yang tidak berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk saling menerima sebagai kawan yang sependapat atau yang berbeda pendapat. Tolonglah kami agar semakin menghindarkan diri dari tindakan tidak adil dan semakin layak memperlihatkan cinta kasih-Mu di tengah masyarakat. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kerelaan Yesus memanggul salib yang berat itu mengisyaratkan betapa berat beban dosa kita. Ia adalah Tuhan dan Guru, memberi peringatan bagaimana menjadi murid-Nya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti Aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering enggan memikul salib, yaitu kesanggupan, kewajiban, dan tanggung jawab. Walaupun tahu bahwa semuanya itu demi masa depan kita sendiri, namun sering kita lebih senang menjauhinya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, iman kami seringkali goncang, semangat seringkali pudar, manakala harus berhadapan dengan tantangan dan kesulitan. Bantulah kami agar semakin sadar akan tugas dan tanggung jawab kami demi cita-cita kami. Berilah pula kami kemampuan dan kesetiaan untuk terus bertekun dan sabar menerima cobaan. Sebab Engkaulah teladan kesetiaan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di
Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pengalaman jatuh memang sangat tidak menyenangkan. Lebih-lebih kalau diketahui orang lain. Misalnya, saat tidak naik kelas, putus cinta, dijauhi sahabat, konflik dengan sesama anggota keluarga, kita merasa rendah diri, dikucilkan, kadang frustasi dan putus asa. Untuk bangkit rasanya berat sekali. Lebih enak diam dan mengurung diri. Itu tidak baik. Sikap penganut Kristen harus selalu siap menghadapi tantangan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami jatuh, namun segera bangkit dan meneruskan jalan salib-Mu. Semangat-Mu mendorong kami untuk segera bangkit, manakala kami jatuh. Kami mohon ya Kristus, berilah kami kekuatan Roh-Mu, agar kami tidak mudah menyerah. Sebab Engkaulah teladan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Meski Maria tidak berbuat apa-apa, namun pandangan matanya penuh kasih telah memberi kekuatan dan menyejukkan hati Yesus. Kita juga tak mampu berbuat apa-apa ketika sesama kita digusur, dibongkar paksa, dan disisihkan. Namun kalau kita sempat memberi pandangan penuh kasih yang menyejukkan hati, akan sangat membantu mereka. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, limpahilah kami cinta kasih seperti cinta-Mu kepada Bunda-Mu. Ampunilah kami yang sering tidak memperhatikan sesama, terutama yang menderita. Tuhan, jangan biarkan kami melawan cinta kasih-Mu. Ya Maria, Bunda yang berduka cita,
Doakanlah agar kami rela mendampingi saudara yang menderita, seperti Engkau setia mendampingi Yesus dalam penderitaannya. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. O Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kita pun seringkali berlaku seperti Simon. Kerelaan hati kita berubah-ubah dan mengerjakan sesuatu dengan rasa terpaksa. Kita juga bersikap seperti serdadu Roma yang dengan berbagai dalih menyalahgunakan kekuasaan hanya demi kepentingan sendiri. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Simon dari Kirene telah meringankan beban-Mu. Kami pun ingin meringankan beban penderitaan sesama, namun sering takut kalau bantuan itu akan memberatkan kami. Sehingga tidak jarang kami merasa lebih baik berdiam diri. Bantulah kami agar peka terhadap mereka yang membutuhkan bantuan, lebih-lebih yang menderita. Dan jadikan kami orang Kristiani yang konsekuen terhadap panggilan hidup kami. Sebab Engkaulah penolong yang sejati sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian keenam. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sungguh mengagumkan keberanian Veronika. Ia berani menunjukkan rasa bersaudara, rasa setia kawan. Ia terpanggil
untuk melakukan sesuatu sebagai perwujudan kasih. Perbuatan seperti itu memang sulit untuk ditiru, tetapi perlu dan seharusnya dilakukan oleh seorang Kristiani, karena itu adalah panggilan hidupnya. Seringkali kita tahu ada sesuatu yang dapat kita lakukan demi kebahagiaan orang lain, tetapi takut melakukannya karena kita ingin hidup yang aman-aman saja dan tidak mau direpotkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku sebagai pengikut-Mu, namun sebenarnya pengecut, karena kurang berani menampakkan iman kami dalam kehidupan sehari-hari. Kami mudah ikut arus, hura-hura, pesta pora, tanpa pemikiran yang serius dan dewasa. Tuhan, bantulah kami agar berani dan tanpa malu melakukan perbuatan-perbuatan baik, meskipun kadang-kadang akan dicap sok suci dan sok jujur. Sebab Engkaulah teladan keberanian kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kegagalan yang terulang dapat sangat menyakitkan dan membuat putus asa. Rasa kesal, marah, benci dan malu membuat hidup ini tak berarti. Di sini kita diajak untuk mawas diri, waspada dan tidak gampang menyerah. Yang penting segera bangkit setiap kali jatuh. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan bahwa kegagalan adalah cermin untuk merefleksikan keteguhan niat-niat kami. Bantulah kami agar tabah dalam menghadapi pencobaan dan kegagalan, dan mau segera bangkit setiap kali jatuh. Sebab Engkaulah guru dan penuntun kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Allah, ampunilah kami orang berdosa. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan, tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangisinya. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di sini Yesus menjelaskan bahwa beban yang harus ditanggungnya akibat dosa manusia amat berat. Tangisan para wanita itu adalah cetusan rasa simpati dan perhatian yang harus dimiliki orang Kristen terhadap penderitaan kaum miskin, dan bahwa kerusakan akibat dosa manusia amat parah, sehingga kita sendiri dan seluruh anak cucu harus terus-menerus menyesalinya, serta mohon pengampunan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami tak ubahnya dengan para wanita itu, mudah menangis dan terharu melihat ketidakberesan atau penderitaan orang lain. Namun, kami tidak berani dan tidak berbuat apa-apa. Tuhan, berilah kami keberanian untuk mengambil tindakan. Kami ingin mengamalkan waktu, bakat dan tenaga, serta kalau perlu, harta yang ada pada kami, demi membantu orang lain. Sebab Engkaulah guru dan penuntun kami sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus mau mengajarkan kepada kita, sekaligus memberi contoh, bahwa kalau mau mencapai sesuatu, kita harus berusaha keras, tidak boleh mengenal lelah dan pantang menyerah. Dan dalam hal ini, kita
tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi terutama kita harus bersandar dan percaya pada kekuatan Tuhan. Seperti Yesus mampu bangkit lagi hanya karena niatnya untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pengalaman hidup kami penuh dengan ketidakpastian, derita dan bahagia datang silih berganti. Bila keadaan sulit dan berat, kami sering berpaling darimu. Dalam menghadapi cobaan dan kegagalan, kami merasa sendirian, sehingga semakin jauh dari Engkau. Sekarang kami sadari, karena kami kurang percaya, sehingga lupa berdoa dan memohon kekuatan daripadamu. Berilah kami iman yang teguh, harapan yang kuat, serta cinta yang penuh, agar tetap setia kepadamu. Sebab Engkau pelindung kami sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kita pun sering berbuat seperti para algojo itu, tidak kasihan, malah menghina orang-orang yang miskin dan menderita. Nafsu dan keinginan kita untuk mendapatkan kenikmatan sebanyak-banyaknya, tanpa memperhitungkan nasib orang miskin dan menderita, sama dengan merampok harta dan menginjak harkat kemanusiaan mereka. Dalam keluarga, kita sering juga menjadi perampok. Kalau kita menuntut banyak hal kepada sesama anggota keluarga. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, pada masa berpuasa ini, berilah kami kesempatan untuk mengasah hati nurani. Bantulah kami mengikis karat-karat yang sudah terlalu lama mengganggu kepekaan kami. Semoga Roh-Mu yang kudus membimbing kami kepada sumber kerahiman dan pengampunan, yakni Dikau sendiri, agar kami layak ambil bagian dalam karya-Mu. Amin.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, Kau tinggikan harkatku. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sebagai pengikut Kristus, seringkali kita juga tega menyalibkan teman sendiri. Dengan ejekan dan cap yang kita berikan kepadanya. Sikap kurang bersahabat, memusuhi, membenci, dan mengucilkan seorang teman, terlebih karena teman itu tidak kita senangi, membuktikan bahwa kita belum pantas menyebut diri seorang Kristen, karena tidak memperhatikan kesejahteraan orang lain, bahkan ingin mencelakakan. Marilah kita berdoa. Yesusku yang terkasih, kami pun turut menyalibkan Dikau, karena tidak setia pada salib kami sendiri, tidak ingat orang lain, dan sering mencari jalan pintas demi kepentingan sendiri. Betapa kejamnya kami. Bantulah kami dengan kekuatan-Mu, agar kami sanggup tidak hanya mengatasi kesulitan dan penderitaan sendiri, tetapi juga penderitaan orang lain. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Dari salib-Mu Kau lihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mengikuti Yesus berarti selalu siap berkorban demi kebahagiaan sesama dan senantiasa menjadi seorang pengampun kepada siapapun dan dalam keadaan yang manapun. Ini sungguh sulit, tetapi kita tidak perlu takut dan khawatir, asal kita selalu mendekatkan diri kepadanya.
maka kita perlu banyak berdoa. Mohon diberi kerelaan yang tulus untuk selalu mengampuni dan keberanian untuk meminta maaf kepada orang yang hatinya kita sakiti. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, karena cinta-Mu yang tak terbatas, Engkau rela menyerahkan seluruh hidup-Mu demi keselamatan kami. Kami berjanji, mulai sekarang kami akan menjadi pengikut-Mu yang setia, yaitu menjadi pengampun. Kami terlalu mementingkan diri, sombong, dan sukar mengampuni. Semoga sengsara dan wafat-Mu tidak sia-sia bagi kami, sehingga kami pun rela mengampuni sesama kami. Hilangkanlah rasa dendam dalam hati kami, supaya kami layak di hadirat-Mu. Sebab Engkaulah sumber pengampunan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di zaman sekarang ini, sulit menemukan orang yang lurus hati seperti Yusuf dari Arimatea itu. Terhadap hal-hal yang tidak menyangkut dirinya sendiri, orang lebih akan diam dan pura-pura tidak tahu daripada harus melakukan sesuatu yang mengandung resiko. Terlebih kalau hal itu menyangkut kedudukan. Orang takut menyatakan dan membela kebenaran serta berbuat kebaikan, jikalau hal itu membahayakan kedudukannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kebenaran telah berbicara dalam hati Yusuf Arimatea, sehingga berani menurunkan jenazah-Mu. Padamu pulalah yang menggerakkan hatinya, sehingga ia rela jenazah-Mu dimakamkan. Kami mohon agar berkat sengsara dan wafat-Mu, kami tidak lagi takut dan malu untuk berbuat baik, serta menjadi kreatif dan aktif di kalangan kami, demi peningkatan persekutuan kami sebagai orang beriman. Amin.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14. Jenazah Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mereka lupa bahwa sekarang Yesus telah memasuki kehidupan baru. Roh Yesus telah kembali mulia bersama Bapanya di surga. Jenazahnya pun tidak akan lama tinggal di makam itu, sebab ia akan segera bangkit mulia. Yesus telah mengalahkan maut, lambang kuasa dosa, dan merajai surga dan bumi untuk selama-lamanya. Kematiannya yang penuh derita, berkat ketaatannya yang sempurna, telah diubah oleh kuasa Bapanya menjadi kemenangan yang abadi dan mulia. Ingatlah akan sabda Bapa. Inilah putraku yang terkasih. Aku sangat berkenan kepadanya. Dengarkanlah dia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena iman yang telah Engkau berikan kepada kami. Bukan saja bahwa kami ini anak Allah, tetapi kami juga Engkau beri kesempatan untuk ikut berkarya demi kelangsungan penebusan-Mu, sehingga amal kasih yang sekecil apapun, kalau kami lakukan dengan tulus, akan sangat berkenan kepadamu, dan kami akan ikut menikmati kebangkitan-Mu yang mulia. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena kami telah Engkau perkenankan merenungkan jalan salib Putramu terkasih, Yesus Kristus.
Dialah teladan kesetiaan kami kepadamu. Dia telah menuntun kami untuk bertobat dan mengajarkan bagaimana berlaku benar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah niat-niat kami dan berikanlah kuasa-Mu, agar kami mampu meningkatkan mutu persekutuan kami demi pembangunan masyarakat kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat jalan salib telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi sambil terus berbuat cinta kasih. Amin. Oh Yesus, Putra Bapa, mulia sejak semula, sehakikat Allah. Engkau rendahkan diri, rela menjadi abdi, setaraf dengan manusia. Demi cinta sejati, Kristus serahkan diri, tiada batasnya. Dengan patuh dan taat, setia sampai wafat, di kayu salib yang hina.